Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami Bangkit Islam Channel yang membahas seputar sejarah dunia Islam. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya, amin ya robbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan Nabi Sulaiman alaihi salam dengan mujizat yang tidak dimiliki oleh nabi lain. Nabi Sulaiman bisa mengerti dan berkomunikasi dengan semua jenis binatang, dan dia bisa memerintah angin. Selain itu, beliau juga bisa melihat jin dan bahkan juga bisa memerintah mereka. Salah satu kisah Nabi Sulaiman terkait dengan mujizatnya ini adalah saat beliau beserta pasukannya yang terdiri dari jin, manusia, dan burung-burung sedang berbaris melalui sebuah lembah. Ternyata lembah itu adalah rumah bagi banyak semut. Melihat pasukan yang hebat ini, satu semut berkata kepada yang lain, bersembunyi di rumahmu sebelum Sulaiman dan pasukannya menghancurkanmu di bawah kaki mereka. Karena mujizatnya itu, Nabi Sulaiman mengerti apa yang dikatakan semut. Dia tersenyum pada dirinya sendiri dan berterima kasih kepada Allah untuk semua mujizat yang diberikan kepadanya. Kemudian dia memerintahkan kepada seluruh pasukannya untuk berhati-hati saat melangkah karena itu adalah ladang penuh semut. Maka Sulaiman tersenyum dengan ucapannya dan berkata, "Ya Tuhanku, izinkan aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk melakukan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkan aku dengan rahmat-Mu ke dalam jajaran hamba-hamba-Mu yang saleh." Quran Surah An-Naml 18-19. Al-Quran juga menceritakan banyak kisah Nabi Sulaiman. Salah satu hal yang paling dicintainya adalah Masjid Al-Aqsa. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Adam ini kemudian dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim setelah ratusan tahun. Setelah beberapa generasi, masjid tersebut kembali runtuh. Ketika Nabi Daud menjadi Raja Yerusalem, ia mulai membangun kembali Masjid Al-Aqsa tetapi meninggal dunia sebelum selesai membangun kembali masjid tersebut. Kemudian Nabi Sulaiman dan pasukannya melanjutkan pekerjaan ayahnya tersebut. Saat dalam proses membangun kembali masjid tersebut, Nabi Sulaiman membuat doa khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta 3 hal, yakni 1. Beliau meminta untuk menjadi bijak sehingga keputusan apapun yang dia buat di antara orang-orang yang sedang berdebat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap menyukainya. 2. Meminta kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun sebelum atau sesudahnya. 3. Meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuni dosa siapapun yang mengunjungi Masjid Al-Aqsa dan menjadikannya seseorang semurni saat hari seseorang dilahirkan. Saat memperhatikan proyek perbaikan tersebut, ternyata Nabi Sulaiman meninggal. Beliau dalam posisi duduk sambil memegang tongkatnya. Para jin yang takut pada Nabi Sulaiman saat fokus pada bangunan itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan untuk mengambil nyawa Nabi Sulaiman. Tidak ada yang menyadarinya sampai beberapa hari kemudian semut lapar mulai menggigiti tongkat kayunya. Kemudian tongkat itu patah dan tubuh Nabi Sulaiman yang bersandar di atasnya jatuh ke lantai. Orang-orang berlari ke arah Nabi mereka dan segera menyadari bahwa dia telah lama meninggal. Bahkan hal ini juga tidak diketahui oleh bangsa jin. Dan ketika kami menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada jin kematiannya kecuali makhluk bumi yang memakan tongkatnya. Tetapi ketika dia jatuh, menjadi jelas bagi jin bahwa jika mereka mengetahui yang gaib, mereka tidak akan tetap berada dalam hukuman yang menghinakan. Quran Surah Saba ayat 14. Dalam sebuah perjalanan ke Yaman, Nabi Sulaiman begitu terkesima melihat mekanisme penyaluran air yang luar biasa Yaman. Dia ingin meniru sistem ini di tanahnya sendiri, tetapi tahu bahwa mereka tidak memiliki mata air yang cukup. Oleh karena itu, beliau mencari burung hudhud yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi air di bawah tanah. Tapi burung itu tidak terlihat. Kenapa aku tidak melihat burung hudhud? Aku pasti akan menghukumnya dengan siksaan yang berat, kecuali dia memberiku alasan yang jelas, serunya.
Tak lama kemudian Hudhud datang dengan berita bagus. Dia berkata bahwa dirinya menemukan seorang ratu yang memiliki singgasana yang besar. Namun Hudhud melihat mereka menyembah matahari dan bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman berkata, "Kami akan melihat apakah kamu benar atau termasuk pendusta. Ambillah suratku ini dan kirimkan kepada mereka. Kemudian tinggalkan mereka dan lihat jawaban apa yang akan mereka kembalikan." Quran Surah An-Naml 27-28 isi surat tersebut berbunyi dengan nama Allah, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. "Jadilah kamu seseorang yang tidak ditinggikan terhadap saya, tetapi datanglah kepada saya sebagai muslim." Ratu Bilqis kemudian segera memanggil penasehatnya. Dan hal tersebut diketahui oleh burung Hudhud. Mereka akhirnya memutuskan untuk mengirim beberapa hadiah berharga melalui utusannya yang juga bisa membawa kembali informasi tentang tentara Nabi Sulaiman. Karena Ratu Bilqis mengetahui bahwa kekuatan pasukan Nabi Sulaiman tidak sebanding dengan pasukannya. Nabi Sulaiman kemudian menunjukkan kekuatan pasukannya saat utusan pembawa hadiah tersebut datang. Pasukan tersebut terdiri dari manusia, jin, dan juga binatang seperti singa dan harimau dan burung. Utusan tersebut memang tercengang dengan ukuran dan keragaman pasukan itu. Setelah melihat itu, utusan pun kembali dan mengabarkan semua hal yang mereka temui di wilayah kerajaan Nabi Sulaiman. Kemudian Ratu Bilqis memutuskan untuk bertemu langsung dengan Sulaiman bersama para pejabatnya. Setelah menerima berita ini, Nabi Sulaiman memutuskan untuk menunjukkan kepada Bilqis dan pejabatnya kekuatan mujizat yang dianugerahkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bertanya kepada pasukannya apakah ada yang mampu memindahkan kerajaan Bilqis sebelum pasukan itu datang. Kemudian ada satu jin yang menyanggupi membawa tahta Bilqis yang berjarak 2,000 mil ke hadapan Nabi Sulaiman dalam sepersekian detik. Sulaiman sendiri kagum dengan keajaiban yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya dan sangat memuji Tuhannya. Dia kemudian memerintahkan jin untuk membangun istana dengan lantai yang terbuat dari kaca tipis tapi kokoh. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ketika Bilqis tiba, singgasananya langsung menarik perhatiannya. Melihat reaksinya, Nabi Sulaiman bertanya, "Apakah tahtamu seperti ini?" Ketika Bilqis hendak masuk, dia mengira lantai kaca itu air dan mengangkat roknya. Namun dijelaskan bahwa itu hanya lantai kaca biasa dan dialiri air di bawahnya. Ratu Bilqis pun malu akan perbuatannya tersebut. Dia menyaksikan kebijaksanaan dan kerendahan hati Nabi Sulaiman bersama dengan kekuatannya yang besar dan menerimanya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ratu Bilqis bertobat dan memeluk Islam bersama dengan bangsanya. Sepanjang hidupnya, Nabi Sulaiman alaihi salam diberikan kelebihan atau mujizat yang tak dimiliki manusia lain. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Anbiya 78-79, Allah memberikan Sulaiman pemahaman hukum sehingga ia dapat memutuskan suatu keputusan yang adil dan mendekati kemaslahatan. Allah memberikan kelebihan banyak kepada Nabi Sulaiman, diantaranya kemampuan menundukkan angin sesuai perintahnya. Hal tersebut ada dalam surat Saba ayat 12. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Mujizat lain yang diberikan kepada Nabi Sulaiman adalah kemampuannya menundukkan jin dan setan. Ia perintahkan kepada mereka untuk mengerjakan setiap hal yang diperlukan. Hal ini disampaikan melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 82. Setiap setan yang membangkang akan dihukum ke dalam neraka. Ini tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Shad ayat 37-38 dan Saba 12-13. Mujizat lain yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman adalah kemampuan berbicara dan mengerti bahasa burung dan semut. Demikianlah kisah singkat Nabi Sulaiman alaihi salam, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.